Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, setelah pencoblosan Pilkada 2024 selesai kemarin, sekarang yang tampak tersisa di tengah-tengah publik adalah berbagai residu politik yang menarik untuk menjadi bahan pembicaraan di tengah-tengah masyarakat. Beranjak dari sini, menarik agaknya kalau kita bicara tentang PKS pasca pelaksanaan pencoblosan Pilkada 2024 ini. Kita tahu bahwa pada Pilkada kali ini hampir dapat dipastikan PKS kalah di Provinsi Jawa Barat, di Kota Depok yang merupakan basis PKS sejak 20 tahun belakangan ini, dan juga kalah di Jakarta yang merupakan tempat PKS menjadi pemenang pemilu 2024. Apa gerangan yang terjadi, sahabat BN, kalau boleh kita menyimak sebagai fenomena dari perpolitikan PKS akhir-akhir ini. Sebelum itu, baiklah sejenak kita lihat kontestasi politik Pilkada 2024 ini. Pilkada 2024 ini diikuti oleh 545 daerah, provinsi, kabupaten, dan kota yang terdiri dari 37 provinsi untuk Pilkada memilih gubernur wakil gubernur, 415 kabupaten untuk Pilkada memilih bupati, wakil bupati, dan 93 kota untuk memilih wali kota dan wakil wali kota. Dan Pilkada kali ini diikuti oleh 1.556 pasangan calon seluruhnya, dari tingkat provinsi sampai ke tingkat kabupaten dan kota, yang terdiri dari 103 paslon gubernur wakil gubernur, 1.168 paslon bupati, wakil bupati, dan 284 paslon wali kota, wakil wali kota. Sedangkan pemilih yang terdaftar pada Pilkada 2024 ini sebanyak 203.657.354 pemilih, yang terdiri dari 101.645.993 laki-laki dan 102.011.361 perempuan. Itulah, sahabat BN, gambaran dari kontestasi politik pilkada di provinsi dan kabupaten serta kota seluruh Indonesia pada Pilkada serentak 2024 ini. Kembali kita bicara tentang PKS. Selama ini soliditas dan militansi PKS merupakan satu-satunya agaknya soliditas dan militansi yang tertinggi dari soliditas dan militansi partai-partai yang ada di Republik ini. Kalaupun bisa menandingi soliditas dan militansi PKS, agaknya hanyalah PDIP. Karena itulah, sahabat BN, tidak heran kalau PKS selama ini menjadi incaran bagi lawan-lawan politiknya untuk bisa
mencari dari ceruk mana bisa partai ini dihambat perkembangannya, atau dari ceruk mana partai ini bisa direm langkahnya. Atau lebih jelasnya, bukan tidak mungkin dari pihak eksternal PKS selama ini mengincar dari sisi mana PKS bisa dirontokkan. Dan satu hal yang sangat fenomenal dari PKS semenjak beberapa tahun belakang ini adalah munculnya tokoh yang bernama Anies Baswedan di PKS. Ini sungguh aneh. Anies Baswedan sudah bagaikan tiang yang sangat kokoh di dalam perjalanan PKS. Tetapi kalau kita tidak keliru, selama ini Anies Baswedan belum lagi pemegang KTA PKS. Tentu aneh sekali. Dari satu sisi, Anies Baswedan salah satu tiang penggerak, penggenjot suara PKS. Tetapi Anies Baswedan belum lagi menjadi anggota PKS secara resmi atau kader PKS secara resmi. Sahabat BN, fenomena ini baik sadar maupun tidak sadar, kita melihat menjadi bahan kajian bagi lawan-lawan politik PKS. Apa ini sesungguhnya yang terjadi? Ada tokoh yang sepertinya sangat berdampak kepada perolehan suara PKS, tetapi dia bukanlah kader PKS. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan terhadap tokoh ini agar tokoh ini tidak berlarut-larut membesarkan PKS? Atau sebaliknya, bagaimana agar tokoh ini tidak berlarut-larut dibesarkan PKS? Sebab ancamannya akan sama besarnya apabila nanti tokoh ini besar karena dibesarkan oleh PKS, atau PKS menjadi lebih besar karena dibesarkan oleh tokoh ini. Karenanya menghabisi tokoh ini atau menghabisi PKS sama saja pentingnya. Mungkin selama ini kita tidak begitu melihat ada pemikiran ke arah ini dari eksternal partai PKS. Tetapi bukan tidak mungkin pikiran-pikiran ke arah itu ada. Karena jika saja Anies tidak menjadi salah satu simbol bagi PKS, maka bisa jadi PKS akan berkurang kekuatannya atau akan melemah langkahnya. Demikian pula sebaliknya, PKS bagi Anies Baswedan. Sahabat BN, dalam pilkada kali ini sepertinya terjawab apa yang baru saja kita perkatakan dalam kesempatan ini. Di awal mula akan berlangsung penyelenggaraan pilkada di 2024, publik telah yakin bahwa satu-satunya partai yang tetap akan mengusung dan mendukung Anies di pilkada Jakarta, kalau Anies memutuskan untuk maju di pilkada Jakarta, tak lain adalah partai PKS. Pertama, keyakinan dari publik itu didasarkan kepada komitmen PKS yang telah teruji selama ini
terhadap Anies Baswedan. Yang kedua, PKS selama ini benar-benar berada di garis oposisi dan tidak akan mungkin menurut publik PKS akan menyeberang ke koalisi Indonesia Maju atau koalisi kekuasaan atau ke kubu Jokowi. Kenapa dikatakan demikian? Sebagaimana yang telah menggelombang di tengah-tengah publik, isu tentang dugaan kecurangan Pilpres dan Pemilu 2024 sangat keras sekali embusan anginnya. Walaupun MK mengatakan itu tidak ada terbukti, namun publik tetap menduga bahwa Pilpres dan Pemilu 2024 penuh dengan dugaan warna kecurangan. Dan publik yakin PKS tidak akan mau menyeberang ke koalisi penguasa. Karena PKS jelas anti dengan kecurangan pada Pilpres, Pemilu, maupun pilkada sekalipun. Selain dari itu, seperti diketahui bahwa di seberang sana semerbak sekali bau dinasti politik, dinasti keluarga. Dan publik tidak yakin PKS akan menyeberang ke sana karena diyakini oleh publik selama ini bahwa PKS anti terhadap dinasti politik atau dinasti keluarga. Namun apa yang terjadi ketika di saat-saat yang menentukan PKS menyeberang ke koalisi Indonesia Maju ke barisan penguasa, sedangkan Anies Baswedan tinggal tanpa kendaraan untuk maju di pilkada. Disinilah mulai tampak bahwa mungkin saja ada upaya-upaya eksternal untuk menciptakan hal ini terjadi pada PKS. Sebab kalau PKS telah mengecewakan Anies, tentu saja bukan Anies sendiri yang dikecewakan oleh PKS, tetapi juga pendukung Anies sekalian, terutama yang ada di Jakarta. Sebagaimana kita ketahui, elektabilitas Anies di Jakarta waktu itu lebih dari 40%. Bayangkan suara yang ikut bersama Anies di Jakarta yang akan kecewa apabila PKS yang selama ini telah bagaikan ikan dengan air antara Anies dan PKS, kok tiba-tiba sekarang PKS sepertinya ingin berpisah dengan Anies. Hal itu berlarut, malah sampai kepada hal-hal yang makin menyakitkan saja bagi para pendukung Anies di Jakarta. Ketika ada tokoh dari PKS yang mengatakan hal-hal yang menyakitkan bagi pendukung Anies tentunya. Seperti mengatakan tidak ada kotel efek Anies kepada PKS selama ini. Dan lain sebagainya. Sahabat BN, sekarang yang terjadi, PKS tampaknya seperti harus menelan pil pahit dari hasil pilkada serentak 2024 ini. Terutama atas kekalahan PKS pada 3 tempat
yang sangat fenomenal bagi PKS selama ini. Jawa Barat yang merupakan provinsi basis PKS. Kota Depok yang merupakan kota basis PKS. Dan Jakarta yang merupakan tempat PKS menjadi pemenang pemilu pada pemilu 2024. Sekali lagi melihat kepada hal ini, apakah benar ada campur tangan eksternal atau kekuatan di luar PKS yang membuat PKS renggang dari Anies? Ataukah benar-benar PKS yang telah bosan bersama Anies? Ataukah bagaimana? Namun setidaknya publik agaknya ke depan ingin menawarkan kepada PKS agar PKS kembali mengevaluasi dirinya. Apakah masih ada tersisa simpati PKS kepada Anies? Ataukah PKS telah benar-benar merasa tidak ada gunanya bagi PKS sedikit pun lagi Anies Baswedan? Sahabat BN, tentu saja rakyat sekarang ini ingin melihat bagaimana sikap PKS tentang hal ini. Pertanyaan terakhir, apakah ini pertanda PKS akan senasib dengan P3 dalam waktu dekat ini? Bisa dirontokkan walaupun sedikit lebih susah dibandingkan merontokkan P3, atau bagaimana? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.